Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai hukuman dan konsekuensi bagi orang yang meninggalkan sholat menurut Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Pertama, menurut Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman dan peringatan keras bagi orang yang meninggalkan atau lalai dari salat. Ancaman wayil, kecelakaan yang besar. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Quran Al-Ma'un. Kata wail di sini diartikan oleh para ahli tafsir sebagai lembah di neraka atau siksa yang sangat pedih. Salat adalah kewajiban mutlak. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran An-Nisa 103. Ayat ini menegaskan bahwa salat bukan pilihan, melainkan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Dikelompokkan dengan orang-orang yang rugi. Orang yang meninggalkan salat digambarkan sebagai orang yang mendustakan agama, menghardik anak yatim, dan tidak mau memberi makan orang miskin. Quran Al-Ma'un 1-3. Kedua, menurut hadis Nabi hadis-hadis yang menjelaskan hukuman meninggalkan salat sangat tegas dan keras antara iman dan kufur. Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis Muslim, perjanjian yang diputuskan perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis Tirmidzi dan An-Nasai. Dikumpulkan bersama tokoh kufar. Barang siapa yang tidak menjaga solatnya, maka di hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Karun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis Ahmad, mereka adalah tokoh-tokoh yang ingkar kepada Allah dan durhaka. Tidak ada amalan yang diterima. Hal pertama yang dihisab pada diri seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka seluruh amalannya juga baik. Jika salatnya rusak, maka rusak pula semua amalannya. Hadis At-Tabrani. Artinya, meskipun banyak amal lain, jika salatnya tidak ada atau rusak, maka amal itu sia-sia. Ketiga, menurut pendapat para ulama. Para ulama membagi kasus meninggalkan salat menjadi dua kategori utama dengan hukum yang berbeda. A. Meninggalkan karena mengingkari kewajiban. Hukumnya kafir dan murtad, keluar dari Islam. Penjelasan. Jika seseorang mengaku Muslim tapi mengatakan bahwa salat tidak wajib atau menolak melakukannya karena tidak percaya itu perintah Allah, maka ijma, kesepakatan, ulama menyatakan dia telah kafir dan keluar dari agama Islam. Konsekuensi, jika tidak mau bertaubat, hukumnya boleh dibunuh menurut hukum syariat Islam. Dan jika meninggal, tidak boleh disyalatkan dan tidak boleh dimakamkan di pemakaman Muslim. B. Meninggalkan karena malas, lalai, atau sombong. Meyakini salat itu wajib, tapi tidak pernah mengerjakannya. Pendapat ulama terbagi menjadi dua mazhab utama. Pertama, pendapat mayoritas salaf, Ibnu Taimiyah dan ulama lainnya. Hukumnya kafir. Alasan berdasarkan hadis Syahih yang menyatakan bahwa meninggalkan salat itu kafir. Mereka berpendapat bahwa salat adalah tiang agama dan orang yang tidak melaksanakannya meski mampu, imannya telah hilang atau rusak parah. Kedua pendapat mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanafi, hukumnya bukan kafir, tapi dosa besar dan fasik. Alasan mereka berpendapat bahwa kekafiran hanya terjadi jika mengingkari. Sedangkan jika hanya meninggalkan karena malas, dia tetap muslim, tapi berdosa besar dan fasik durhaka. Konsekuensi, wajib dinasihati. Jika tetap tidak mau salat, boleh dihukum atau dipenjara sampai ia mau melaksanakannya. Kesimpulan baik menurut Al-Quran, hadis maupun ulama, meninggalkan salat adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Jika karena mengingkari, kafir murtad. Jika karena malas, dosa besar. Dan sebagian ulama menyatakan kafir, sebagian lagi menyatakan fasik. Di akhirat nanti, ancamannya adalah siksa yang pedih, dikumpulkan bersama orang-orang kafir, dan amal-amal lainnya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Al-Quran banyak membahas tentang salat, mulai dari perintah, waktu, tata cara, hingga keutamaan dan hukumnya. Berikut adalah beberapa ayat penting yang menjelaskan tentang salat. Perintah wajib salat. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan. Waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran An-Nisa 103. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran Al-Baqarah 43. Syalah, waktu salat. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Al-Isra 78. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu ketika matahari terbenam dan sebelum terbit. Quran Al-Kahf
39. Tata cara dan adab salat. Wahai orang-orang yang beriman, rukulah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan kerjakanlah kebajikan, supaya kamu beruntung. Quran, Al-Hajj 77. Dan apabila kamu telah menyelesaikan syalat, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan. Waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran An-Nisa 103. Fungsi dan manfaat salat. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka memperoleh keuntungan. Apabila ia ditimpa musibah, ia menjadi sangat sedih. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia sangat kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan salat. Quran Al-Ma'arij 19-22. Dan dirikanlah salat itu karena mengingatku. Quran Taha 14. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Al-Ankabut 45. Peringatan bagi yang meninggalkan atau lalai salat. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Quran Al-Ma'un 4-5. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Al-Hasyr 19. Masih banyak ayat lainnya yang membahas tentang salat, baik secara khusus maupun sebagai bagian dari perintah beribadah secara umum. Meninggalkan salat adalah perbuatan yang sangat berbahaya dan memiliki banyak keburukan, baik di dunia maupun di akhirat. Berikut adalah penjelasan lengkap menurut pandangan Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Menurut Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan keras dan menggambarkan nasib buruk bagi orang yang meninggalkan atau lalai dari sholat, mendapat wail, kecelakaan besar. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Al-Man 4-5. Kata wail diartikan sebagai lembah di neraka atau siksa yang sangat pedih, termasuk golongan yang mendustakan agama. Orang yang meninggalkan syalat digambarkan sama seperti orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang miskin. Quran Al-Ma'un 1-3. Akan tersesat dan mengikuti hawa nafsu. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Quran Maryam 59. Amalan tidak diterima. Salat adalah tiang agama. Jika salat rusak atau tidak ada, maka amalan-amalan lainnya juga tidak akan diterima oleh Allah. Menurut hadis Nabi SAW, hadis-hadis yang menjelaskan keburukan meninggalkan salat sangat tegas antara iman dan kufur. Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Antara Muslim, perjanjian yang diputuskan perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis Tirmidzi. Hilangnya perlindungan Allah barang siapa meninggalkan syalat dengan sengaja, maka telah terlepas darinya perlindungan Allah. Hadis Ahmad. Dikumpulkan bersama tokoh jahat barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka di hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Karun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis Ahmad. Mereka adalah orang-orang yang sombong, durhaka, dan musuh Allah. Kehilangan segalanya barang siapa terlepas satu salatnya, seolah-olah ia telah kehilangan seluruh keluarga dan hartanya. Hadis Ibnu Hibban. Menurut pendapat para ulama sepakat bahwa meninggalkan salat adalah dosa besar yang paling besar, bahkan lebih berat daripada dosa membunuh, mencuri, berzina, atau minum khamar. Berikut adalah rincian keburukan yang menurut pandangan mereka. A. Keburukan di dunia. Hilangnya berkah hidup, umur menjadi tidak berfaedah, rezeki seret, dan selalu merasa kekurangan, wajah menjadi gelap, hilangnya cahaya iman dan keberkahan dari wajahnya, doa tidak dikabulkan, segala permohonannya tidak akan didengar oleh Allah, tidak mendapat pertolongan ketika tertimpa musibah, ia tidak akan mendapatkan pertolongan dari orang-orang saleh, mati dalam keadaan hina. Banyak riwayat menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan salat akan mati dengan cara yang tidak terhormat. Keburukan di akhirat, disiksa dengan siksaan yang pedih, akan mendapatkan siksa wail di neraka. Amalan lain sia-sia, meskipun banyak bersedekah atau beramal baik, semuanya tidak akan diterima jika salatnya tidak ada. Dikumpulkan dengan orang kafir, seperti disebutkan dalam hadis, ia akan bangkit bersama orang-orang yang ingkar kepada Allah, tidak masuk surga, kecuali jika ia bertaubat dengan sungguh-sungguh sebelum mati.
perbedaan hukum mengenai status keimanan. Meskipun semua ulama sepakat ini adalah dosa besar, mereka membagi menjadi dua pandangan mengenai status orangnya. Kategori pandangan mayoritas salaf, Ibnu Taimiyah, dan lain-lain pandangan mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, meninggalkan karena malas hukumnya kafir keluar dari Islam. Hukumnya fasik atau durhaka tetap muslim, tapi berdosa besar. Meninggalkan karena mengingkari kafir murtad, kesepakatan semua ulama. Kafir murtad kesepakatan semua ulama. Kesimpulan, meninggalkan salat adalah bencana besar yang merusak hubungan hamba dengan Tuhannya. Di dunia, hidup tidak tenang, tidak berkah, dan penuh kesulitan. Di akhirat, ancaman siksa neraka dan amalan yang sia-sia. Oleh karena itu, para ulama selalu menasihati, jangan sekali-kali meninggalkan salat, karena salat adalah tiang agama. Jika tiang roboh, maka bangunan agama akan hancur. Sampai di sini pembahasan kita. Walau alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.